Haleluya, apa kabar ini tahun Luar 2025? biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur ya kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Dia yang luar biasa, karena pada hari ini, hari kelima di tahun 2025, jika kita boleh ada, Bapak Ibu Saudara semuanya, jika kembali kita bisa bertatap muka saat ini, semuanya adalah karena kasih Tuhan, ya, semuanya karena kebaikan Tuhan kepada kita. Apa sih kasihnya Tuhan itu? Kesetiaan Dia menyertai kita sepanjang tahun 2024. Kesetiaan Dia memberkati kita di tahun 2024, ya kan? Kesetiaan Dia, Tuhan, ketika Dia menyembuhkan kita, melindungi kita, menjaga dan memelihara kita. Oleh sebab itu, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum lebih jauh kita belajar firman Tuhan, izinkan saya dan juga istri saya ya untuk mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2025, ya. Selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara semuanya yang saat ini boleh hadir tengah-tengah kita. Saya berharap, saudara, kami berharap tentunya semoga di tahun baru ini kita memperoleh apa yang belum tercapai di tahun 2024. Amin. Kita dulu punya banyak cita-cita, banyak kerinduan, banyak pergumulan yang belum kami dapatkan. Tapi yakin dan percaya tahun ini Tuhan akan berikan. Ya. Yang kedua, harapan kami adalah mari kita terus memperbarui komitmen kita di dalam kita mengiring Tuhan. Kita terus perbarui, kita memperbaiki komitmen kita, kesungguhan kita di dalam kita mengiring Tuhan. Kita kerjakan baik-baik apa yang menjadi bagian daripada kita. Apakah itu usaha, lakukan dengan baik. Pekerjaan, lakukan dengan baik. Ya kan? Terutama pelayanan, lakukan dengan penuh tanggung jawab dan juga semakin baik. Dan yang ketiga, mungkin banyak tantangan yang akan kita hadapi. Mungkin akan banyak persoalan yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Tetapi saudara semua dikasihi Tuhan, mari kita hadapi semuanya itu juga dengan baik, karena Tuhan juga tetap setia bersama kita. Tentunya kita juga ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun 2024. Ya kan? Kita ingin lebih baik, Tuhan akan lebih baik dari tahun 2024. Ini komitmen kita. Ini tujuan kita. Nah, hari ini saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, masih belum jauh berbeda dengan firman Tuhan kemarin, ya. Ini tidak bisa. Bisa dibantu operator tampilkan. Ya, ini tidak jauh berbeda, saudara. Ya, boleh keluar dulu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan minggu lalu berkata kepada kita di dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan 20. Hari ini saya membahas bagian yang kedua. Jangan lupakan Tuhan. Bagian yang kedua. Jangan lupakan kasih setia Tuhan. Bagian yang kedua. Kemarin saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan 13, jangan melupakan Tuhan. Maksudnya adalah jangan lupakan perbuatan kasih Tuhan di sepanjang tahun 2024. Jangan lupakan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita di sepanjang tahun 2024. Ya, ini puji Tuhan bisa tampil saudara. Ya, tidak bisa lagi ya. Ini ya. Jangan lupakan kasih Tuhan bagian kedua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan ya. Yang kedua adalah, ya lanjut slide berikutnya. Nah, di dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan 20, ya tolong tampilkan slide. Nah, ya. Jangan melupakan Tuhan. Artinya begini,
Jangan lupakan perbuatan kasihnya Tuhan kepada kita atas hari-hari yang kita lalui. Kita kan sudah melalui hari-hari yang lalu tahun 2024 ya, ini kemarin yang disampaikan. Yang kedua adalah jangan menjadi sombong. Nah, ini jangan menjadi sombong. Jangan melupakan Tuhan, jangan menjadi sombong. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari ini saya menyampaikan kembali, membahas kembali saudara, lebih tegas adalah saya ingin memperjelas. Saya ingin mengulang kembali. Saya ingin menjelaskan lagi tentang firman Tuhan minggu lalu yang saya sampaikan. Kenapa? Karena saya punya tanggung jawab untuk lebih memperjelas lagi. Dan saya berharap mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar minggu kemarin tidak bosan. Kok ini lagi, kok ini lagi. Nah, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan supaya lebih detail lagi. Apa sih maunya Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Apa keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita? Melalui Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan 20. Saya perlu mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan pada minggu kemarin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam Ulangan 8 ayat 11 sampai dengan 14, Musa memperingatkan kepada umat Israel tentang bahaya kemakmuran. Next, slide berikutnya ya. Peringatan Musa tentang bahaya kemakmuran di dalam, yaitu Ulangan 8 ayat 11 sampai dengan 14. Pada waktu itu ketika bangsa Israel bersiap memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, artinya penuh dengan berkat-berkat Tuhan, Musa meluangkan waktunya sebentar. Dia kumpulkan orang-orang Israel, dia kumpulkan bangsa Israel pada waktu itu. Dia peringatkan bangsa Israel, mungkin nanti setelah mereka masuk tanah perjanjian, mereka akan mengalami sesuatu bahaya yang akan mereka hadapi. Musa peringatkan kepada mereka tentang bahaya kemakmuran, tentang berkat-berkat yang melimpah. Apa di sana dikatakan saudara? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Bagaimana gambaran daripada tanah Kanaan, bagaimana gambaran tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan berjanji saudara, itu tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Ya. Kalau Tuhan berjanji, pasti akan memberikan yang terbaik. Itu sebab tanah yang dijanjikan, tanah yang terjanjikan adalah tanah yang betul-betul yang subur, tanah yang betul-betul dengan kesuburan, dengan penuh dengan kemakmuran. Disebutkan adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Keluaran pasal 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dan dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini suatu gambaran. Bukan di sana itu banyak madu, jangan bayangkan seperti itu. Bukan di sana banyak susu, tidak seperti itu. Tetapi itulah gambaran bagaimana kemakmuran daripada tanah perjanjian. Itulah bagaimana suksesnya tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Musa memperingatkan mereka tentang bahaya kemakmuran kalau mereka berhadapan dengan berkat-berkat yang melimpah. Jangan-jangan nanti orang Israel ini kalau sudah diberkati yang melimpah, mereka melupakan Tuhan. Itu. Jangan-jangan nanti setelah berkat yang melimpah, mereka menjadi sombong, mereka menjadi tinggi hati. Ini yang betul-betul disampaikan oleh Musa. Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita baca di dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan 14. Mari kita baca saudara. Karena minggu kemarin tidak sempat kita baca ya. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan 14, bagaimana peringatan Musa kepada bangsa Israel. Sudah menemukan? Saya minta salah satu orang membacakan supaya lebih jelas dengan suara yang keras ya.
Iya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawamu keluar dari tanah Mesir. dari rumah perbudakan. Nah, saudara, ini benar-benar dipesan. Jangan nanti setelah engkau itu masuk ke tanah Mesir, yang dimana engkau mulai banyak emas-emasan banyak, emas banyak, kemudian hartamu banyak, perakmu juga bertambah banyak, segala yang ada padamu semakin hari juga semakin banyak. Jangan-jangan engkau melupakan Tuhan. Jangan-jangan engkau berapa tinggi hati, engkau menjadi sombong. Ini saudara, bahaya kemakmuran, bahaya kejayaan, bahaya orang kalau diberkati dengan melimpah. Ya puji Tuhan, kalau orang diberkati mereka tidak menjadi sombong. Puji Tuhan kalau mereka diberkati dengan luar biasa, mereka tidak melupakan Tuhan. Itu puji Tuhan luar biasa. Tetapi Musa tahu ini bangsa Israel kalau nggak diingatkan bahaya ini mereka ini. Biar saja lupa. Musa tahu jika bangsa Israel tidak hati-hati, mereka bisa jatuh ke dalam kesombongan. Mereka sudah nyaman, mereka sudah puas, mereka sudah diberkati, hidup enak di negeri yang berlimpah susu dan madu. Musa tahu mereka ini bisa melupakan Tuhan, bahkan akan melupakan apa yang diperbuat Tuhan selama 40 tahun pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Ketika pada waktu itu saudara, mereka diberi makan, mereka juga diberi pakaian dipakai, mereka juga diberi tempat berteduh selama 40 tahun pemeliharaan Tuhan. Kita mungkin mengalami hal yang demikian ya. Selama di tahun 2024 Tuhan sudah memberkati kita, menolong kita. Tuhan sudah memampukan kita ya untuk mendirikan rumah. Tuhan sudah memampukan kita yaitu untuk membuat tempat berteduh, memberi kita pakaian, memberi kita makanan, sandang, pangan cukup semuanya. Tuhan sudah berkati itu selama tahun 2024. Nah, Musa juga mengkhawatirkan saudara. Jangan-jangan mereka itu melupakan persediaan makanan di padang gurun ketika nggak ada makanan. Mungkin kita pernah mengalami saat-saat sulit. Mungkin beli pakaian saja susah. Mungkin kita mau beli baju seragam saja susah. Tapi Tuhan kasih. Nah, ini yang dimaksud oleh Musa. Mungkin mereka lupa bagaimana ketika mereka tidak ada air, batu itu kemudian juga bisa mengeluarkan air ketika mereka haus. Jangan-jangan nanti mereka lupa akan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan keteguran-teguran Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara semua yang dikasih Tuhan, mungkin di tahun 2024 ya kita mengalami kesembuhan. Saya sakit, saya disembuhkan. Saya lemah, saya diberikan kekuatan. Saya mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan. Ya, itu kalau tidak karena Tuhan, kita nggak akan bisa. Itu sebabnya betul-betul diwanti-wanti kita sebelum dia masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Makanya saudara semua dikasih. Kalau kita bertanya, kalau saya bertanya, apa perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya? Ya. Apa yang sudah Tuhan berikan di tahun 2024 khususnya? Kesehatan? Iya. Keluarga yang bahagia? Iya. Anak-anak yang sehat? Iya, puji Tuhan. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita mengingatnya atau kita melupakannya? Nah, saat ini saudara. Ya, next saudara. Nah, ini kita. Musa memperingatkan bangsa Israel jika mereka tidak hati-hati ketika mereka dalam keadaan nyaman berkelimpahan berkat, mereka akan melupakan apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan. Selanjutnya, next ayat berikutnya.
Peringatan Musa tentang bahaya kesuksesan. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ya. Seiring berjalannya waktu, ya, seiring berjalannya waktu, akan sangat mudah bangsa Israel, kita mungkin yang diberkati oleh Tuhan, itu seolah membiarkan ikatan kita kepada Tuhan itu mudah. Karena apa? Sudah sukses, sudah berhasil dengan luar biasa. Orang akan merasa puas diri, orang akan berpikir bahwa mereka telah mencapai kesuksesan. Mereka berpikir, oh ini usahaku sendiri. Itulah bahaya daripada kesuksesan, bahaya daripada keberhasilan. Orang kadang-kadang ketika sudah mencapai puncaknya, pekerjaan sudah diberkati, punya jabatan, punya kedudukan, mereka akan gampang sekali ingatan akan Tuhan itu pudar. Ya. Mereka akan berkata, ini usahaku sendiri, aku berobat pakai uangku sendiri. Nah, atas hal tersebut Musa berkata apa? Di dalam Ulangan pasal 17, Ulangan pasal 8 ayat 17. Ya, mari kita bawa kembali Ulangan pasal 8 ayat 17. Mari sekali lagi dibaca. Ayat 17. Ya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Lanjut. tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dia yang berikan kekuatan kepada Anda, kepada kita, bukan karena kuasa kita. Apanya kesehatan kita, apanya kemampuan kita jika tanpa Tuhan. Ya. Mungkin kita punya kebun berhektar-hektar, punya pekerjaan yang bagus. Coba bayangkan kalau nggak ada Tuhan. Coba bayangkan kalau dalam hidup kita itu nggak ada Tuhan, bisa nggak kita sukses? Ya. Bisa nggak kita menikmati kemakmuran, menikmati kesuksesan? Nggak akan bisa. Oleh sebab itu, benar-benar Musa mengatakan, jangan kau berkata dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku menjadi kaya. Ini terlalu sombong ini. Ya. Itulah sebabnya betul-betul dibilang oleh Musa, jangan kau sombong. Itu bukan karena kekuatanmu, bukan karena kuasamu. Jika kau memiliki jabatan, memiliki pekerjaan, kau juga sukses di dalam usaha apapun yang kau kerjakan. Tapi semuanya itu adalah karena Tuhan Allah. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, ini kadang-kadang kita sulit merasakan ya. Kadang-kadang kita sulit benar bahasa ini memang ini Tuhan atau karena kekuatan saya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya, di dalam ayat berikutnya. Tetapi jika kau sama sekali melupakan Tuhan Allah dan mengikuti Allah dan beribadah kepada dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepada hari ini, kata Musa. Diperingatkan. Saya sebagai hamba Tuhan pun juga berkali-kali menyampaikan saudara, ya, jangan menjadi sombong oleh kesuksesan itu. Jangan menjadi sombong lalu berkata apa? Sebab dialah, kenapa kita tidak boleh sombong? Sebab dialah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Betul ya? Kalau kita bisa sehat, kita bisa kuat kembali. Tuhan yang memberi kesembuhan. Memang ada orang lain yang pakai, dokter Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Ya. Tetapi kalau tidak seizin Tuhan, bagaimana mungkin itu terjadi? Jangan menjadi sombong, jangan menjadi tinggi hati. Betul-betul disampaikan oleh Musa pada waktu itu. Apa sih artinya melupakan Tuhan itu? Ya. Seperti apakah melupakan Tuhan itu? Mungkin kita bertanya, kapan aku melupakan Tuhan? Ya. Seperti apa aku melupakan Tuhan?
Apakah melupakan Tuhan itu berarti seperti orang yang kehilangan ingatan sama sekali tentang Tuhan? Apakah kita lupa sama sekali dengan Tuhan? Satu, saudara, satu. Melupakan Tuhan adalah orang Kristen yang tidak berpegang kepada firman-Nya dan tidak melakukannya. Tahu firman Tuhan, tahu itu adalah sabda Tuhan, perintah Tuhan, tetapi tidak dilakukan, itu sudah melupakan Tuhan. Melupakan perintah Tuhan, itu melupakan firman Tuhan, itu sama saja melupakan Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Orang Kristen yang tidak berpegang kepada firman-Nya dan tidak melakukannya adalah orang yang sudah melupakan Tuhan. Jadi walaupun kita ingat Tuhan tetapi tidak melakukan firman, itu sudah melupakan Tuhan. Yang kedua, orang yang melupakan Tuhan bukan berarti dia itu mengalami amnesia, bukan enggak. Bukan karena daya ingatnya lemah, enggak. Orang yang melupakan Tuhan itu bukan berarti dia itu daya ingatnya lemah, mungkin telat mikirnya dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi apa? Mereka tidak menjalankan perintah Tuhan. Ya. Ini saudara yang kedua, tidak mengikuti perintah meskipun beribadah setiap minggu. Gak ada berhentinya ibadah, gak ada telatnya ibadah. Tetapi melakukan perintah Tuhan apa tidak? Ya. Melakukan perintah Tuhan atau tidak? Walaupun sudah rutin beribadah, bukan berarti dalam hal ini orang yang tidak beribadah tetapi melakukan firman Tuhan itu tidak melupakan Tuhan, tidak juga. Bukan berarti yang penting kamu melakukan firman Tuhan walaupun gak ibadah, tidak juga berarti seperti itu. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, orang yang membanggakan kekuatan dan kemampuan dirinya. Tadi merasakan, aku ini bisa seperti ini karena kekuatanku, karena kuasaku sendiri, bukan karena Tuhan. Orang yang seperti ini juga termasuk kategori orang yang melupakan Tuhan, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang tidak mengakui akan kuasa Tuhan, orang yang tidak merasakan akan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya di sepanjang tahun 2024. Aku kalau bisa melewati tahun 2024 itu adalah karena diriku sendiri, bukan karena Tuhan. Misalnya orang berkata seperti itu juga bagian daripada orang yang melupakan Tuhan. Ya. Yang berikutnya, tidak memuliakan Allah. Ya. Tidak memuliakan Allah dimanapun berada, bukan membawa kemuliaan Allah, tapi mempermalukan Allah. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Orang yang sudah tidak mau memuliakan Allah, tidak mau memuji Tuhan, itu sudah melupakan Tuhan. Bagian daripada itu, orang yang membanggakan dirinya tadi di dalam Ulangan pasal 8 ayat 17 itu adalah orang-orang yang melupakan Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan, janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tangan pula yang membuat aku mendapat kekayaan ini. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikutnya, next. Tidak bisa. Nah, lalu orang kadang berkata begini ya, jika kita sudah mempelajari banyak teologi, banyak pengetahuan teologi, punya pengetahuan yang begitu banyak, tetapi tidak punya kerendahan hati, ya, tidak punya kerendahan hati. Nah, ya kembali lagi pada berikutnya, ya, tidak memuliakan Allah, tidak merendahkan diri,
tidak mau berdoa lagi, tidak mau ke gereja lagi, merendahkan orang lain. Itu juga bagian yang orang-orang yang melupakan Tuhan. Orang yang sudah tidak perlu ibadah lagi, tidak perlu ke gereja lagi, bagian daripada melupakan Tuhan. Nah inilah saudara, kalau minggu kemarin hari ini nggak sempat saya sampaikan, nggak sempat saya bahas. Itu sebabnya jika saya diizinkan padahal untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, supaya lebih jelas apa yang untuk melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan itu tidak sekedar lupa begitu saja, tetapi melupakan Tuhan dalam hal ini saudara. Tidak ada termasuk orang yang tidak mau ke gereja lagi, tidak mau berdoa lagi. Seolah-olah tanpa doa aku mampu, seolah tanpa berdoa aku bisa mengerjakan. Merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengejek orang lain. Ini sudah bagian daripada melupakan Tuhan. Ini hanya contoh-contoh kecil, tentu masih banyak hal-hal lain, masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang masuk kategori daripada melupakan Tuhan. Next, ayat untuk slide berikutnya. Nah, melupakan saudara, kata melupakan adalah terjemahan dari kata kerja bahasa Ibrani yang berhenti mengingat. Ada kata bahasa Ibrani saudara yang artinya apa? Itu berhenti mengingat. Jadi semacam ini sengaja, semacam mereka itu sadar melakukan, dia berhenti mengingat. Ini tahu ini hari Sabat, ini tahu hari Minggu, ini tahu firman Tuhan. Kami harus kembalikan Tuhan ini apa yang menjadi milik Tuhan. Tapi itu sekedar apa? Sengaja, ya, sengaja dia lupakan. Artinya apa? Betul-betul dia berhenti mengingat. Dia ingat tapi berhenti untuk mengingat. Dia mengabaikan, sudah abaikan saja perintah Tuhan, menyingkirkan dari pikiran. Ada di dalam pikiran, tapi dia abaikan, dia singkirkan ke pikiran-pikiran yang demikian. Ada pikiran, tahu itu memang harus dilakukan, tapi disingkirkan dari pikirannya. Tidak peduli lagi. Tidak lagi peduli. Jadi kata melupakan Tuhan itu artinya apa? Menyingkirkan Tuhan dari kesadaran kita. Melupakan firman Tuhan dari kesadaran kita. Itu artinya melupakan Tuhan. Tahu itu tidak benar, tahu itu salah, tapi sengaja dilakukan, itu melupakan. Jadi bukan karena amnesia, bukan karena ingatannya lemah. Enggak, dia orang yang cerdas, dia orang yang pandai, dia orang yang hebat. Tetapi sengaja berhenti untuk berpikir tentang itu. Itulah yang disebut melupakan Tuhan dari kata kerja bahasa Ibrani. Saudara semua jika sudah Tuhan. Jadi secara sadar dan konsisten itu dilakukan. Selanjutnya next berikutnya. Nah ini saudara. Melupakan Tuhan berarti menyingkirkan Tuhan dari kesadaran seseorang dari pikiran kita. Tahu itu firman Tuhan benar, saya sudah abaikan saja. Betul-betul sengaja, betul-betul sadar diperbuat dilakukan ada demikian. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara semuanya, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi alasan. Yang jelas inilah maksud daripada kata kerja bahasa Ibrani yang mengandung arti daripada melupakan itu. Selanjutnya next, bahaya melupakan Tuhan. Jadi kalau melupakan Tuhan jangan dianggap baik-baik saja, seakan-akan nggak ada masalah. Oh Tuhan, kan masih ada waktu. Besok minggu depan masih ada lagi, minggu depannya lagi masih ada lagi, tahun depan tahun 2020 juga masih ada lagi. Bahaya melupakan Tuhan akan membawa bangsa Israel ke dalam masalah, akan membawa mereka ke dalam dosa, penyembahan berhala dan akhirnya kehancuran. Minta tolong Ulangan pasal 8 ayat 19. Ulangan pasal 8 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Kamu pasti binasa. Gak main-main Tuhan saudara. Orang yang melupakan Tuhan mengerti itu yang harus dilakukan, tapi tidak dilakukan,
pasti binasa. Jangan berarti, oh apakah aku pasti mati? Tidak seperti itu. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Kadang-kadang kita mengalami yang namanya kesakitan tubuhnya seperti apa. Kadang-kadang kita mentok dengan yang namanya jalan buntu. Itu bisa terjadi hal yang demikian. Ada kata-kata lucu di apa orang bilang meme ya kalau jadi di netizen apa di HP. Jika kau susah hari ini, jika kau sulit hari ini, ingatlah mangga siapa yang mencuri kemarin. Nah, saudara semuanya kasih betul. Kalau hari ini kau susah, ingatlah apa yang kau mangga siapa yang mencuri kemarin. Maksud seperti itu. Kalau kau susah hari ini, ya, kalau kau melakukan kesalahan, kalau kau melakukan misalnya mengalami hal-hal yang tidak baik hari ini, ingatlah. Jangan-jangan hari kemarin kau melakukan sesuatu yang tidak benar. Kalau itu sudah diberkati oleh Tuhan, bahaya melupakan Tuhan. Coba next, tampilkan ayat di bawahnya, saudara. Nah ini, pasti binasa. Oleh sebab itu, ketika mengalami masalah, bertanya kepada diri sendiri, jangan-jangan aku ini melanggar daripada hukum, jangan-jangan aku ini melanggar daripada peraturan. Orang yang melanggar pasti binasa. Orang bekerja itu salah apa tidak? Salah apa tidak orang bekerja? Tidak. Saya mau tanya, kalau saya memanen sawitnya Pak Tono salah atau tidak? Kerja apa ini? Salah apa tidak? Enggak salah. Kenapa? Saya bekerja, tetapi saya menjadi salah karena saya melanggar aturan. Kan nggak boleh melanggar memanen sawit orang. Kan itu masalahnya. Boleh nggak saya mengambil duitnya Pak Ali tanpa sesetujuan Pak Ali? Saya bekerja atau saya mencopet? Saya bekerja. Enggak salah. Tapi itu salah karena mengambil duit orang tanpa sepengetahuan. Itu masalahnya. Nah inilah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dosa itu melanggar hukum, bukan karena perbuatannya. Jadi kalau saya memanen sawitnya Pak Tono di ladang Pak Tono, saya bekerja tanpa sepengetahuan Pak Tono, nggak salah, tapi saya menjadi salah karena ada hukum yang melarang itu. Itu yang betul. Pak Mardi, nggak boleh Pak, ini ladang saya, Bapak melanggar hukum. Itu Pak Tono berhak melaporkan seperti itu maksudnya. Nah gitu ya. Ayo saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang melanggar perintah Tuhan, melanggar hukum Tuhan, pasti binasa. Orang yang melanggar hukum pemerintah juga pasti dihukum, tangkap polisi. Itu pasti. Dibinasakan seperti bangsa-bangsa lain yang dibinasakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Itu yang pasti terjadi. Di daerah Blora, ada orang yang namanya, ada satu daerah, itu kelompok orang-orang Samin. Itu saya nggak tahu Samin definisinya seperti apa. Orangnya begini, kalau misalnya saya diundang oleh Pak Ali, Pak nanti malam tolong ya Pak kita melehan, tahu bahasa melehan? Maksudnya itu ngobrol jagung sepanjang malam itu ya, melehan itu. Nah saya datang itu, saya datang ke tempat Pak Ali. Akhirnya saya ke rumah. Karena saya diundang untuk melehan, untuk jagung ngobrol di sepanjang malam. Sepanjang malam itu dari sore sampai pagi saya nggak akan tidur Pak. Sampai Pak Ali ini jengkel, kenapa Pak Ali nggak tidur? Nggak capek kan? Nah, apa alasan orang Samin ini? Loh, saya kan diundang untuk melehan.
saudara. Makanya mereka pertahankan, walaupun ngantuk mereka tetap akan melek terus, nggak akan terpejam itu. Betul-betul lugu. Saya udah bicara, ayo nanti makan-makan di rumah ya. Itu nggak akan berhenti makan itu, saudara. Itu orang. Nah, sama dengan ini. Kalau saya bekerja, tapi bekerja di ladang orang, kemudian saya berkata, Pak, saya kan bekerja. Iya Pak, tapi ini ladang saya. Iya Pak, tapi saya bekerja. Nah, itu orang samin itu. Nah, begitu saudara. Nah, inilah yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang tahu hukum, orang yang tahu perintah Tuhan, tapi tidak dilakukan, pasti akan berhadapan dengan hukum. Pada akan berhadapan dengan yang namanya penghakiman atau penghukuman. Bangsa-bangsa lain dibinasakan. Orang Het, Hewi, Amori, Kanaan, dan Yebus, 5 bangsa ini dibinasakan oleh bangsa Israel, dikalahkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan kalau Bapak Saudara baca di Alkitab 2 Raja-Raja, itu bagaimana omongan Tuhan itu gak main-main. Gak main-main. Betul-betul Tuhan itu serius dengan apa yang dia katakan, serius dengan apa yang dia ucapkan. Jadi betapa bahayanya saudara kalau orang itu melupakan Tuhan. Apa itu melupakan Tuhan? Ya tadi itu mengerti seperti apa yang jadi poin di atas tadi itu apa? Tidak mempelajari pengetahuan teologi, tapi menjadi sombong, ya, merendahkan orang lain, tidak memuliakan Allah, tidak mau ke gereja lagi, tidak mau berdoa lagi. Saudara semua jadi kasar itu. Jika kau sama sekali melupakan Tuhan, mengikuti Allah yang beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, pasti binasa. Ya. Kapan sih kita menyembah Allah lain? Ketika kita mengutamakan hal-hal lain daripada Tuhan. Ya. Berikutnya, saudara. Ya. Peringatan untuk Israel adalah peringatan untuk kita. Jadi jangan berpikir, itu kan untuk bangsa Israel pada waktu itu. Itu kan untuk mereka pada waktu itu, tidak untuk kita hari ini. Lihat saudara, coba next, berikutnya saudara. Nah ini. Peringatan ini, peringatan jangan melupakan Tuhan, jangan mau menjadi sombong, itu juga berbicara kepada orang Kristen hari ini, kepada kita hari ini. Jangan bersombong dengan kekayaan kesuksesan yang kau miliki. Jangan membuat kau tinggi hati lalu merendahkan orang lain. Saya masih teringat seseorang dulu pernah berkata kepada saya begini, Mardi, orang yang punya banyak uang itu akan banyak bicara, tapi orang yang tidak punya uang dia akan sedikit bicara. Setelah saya amati, dia menunjuk kepada seseorang itu, kamu perhatikan orang itu. Benar ternyata saudara. Saya tidak tahu, itu relatif ya. Mungkin orang lain juga tidak semuanya seperti itu. Nah, peringatan yang disampaikan kepada orang Israel pada waktu juga untuk diri kita. Kan relevan. Firman itu selalu relevan. Dari dulu, sekarang sampai selamanya. Selalu relevan. Cocok terus. Kepakai terus. Saya lebih kaget lagi karena kurang lebih 1 minggu yang lalu seseorang berkata seperti ini pada saya, Mas Marli, agama 5 tahun ke depan apakah bisa relevan atau tidak? Saya kaget dengan perkataannya seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa berkata seperti itu? Agama 5 tahun ke depan bisa relevan lagi atau tidak? Loh, saya tidak tahu ini pengajaran dari siapa. Kalau yang namanya agama tetap relevan sepanjang masa. Kalau tidak relevan berarti orang itu hanya siap-siap meninggalkan Tuhan saja, mau siap-siap atau tidak percaya kepada Tuhan lagi. Nah ini saudara. Jadi jangan kita berpikir itu peringatan orang yang dahulu.
itu peringatan untuk kita. Hati-hati dengan bahaya kemakmuran. Hati-hati dengan berkat-berkat yang melimpah. Hati-hati dengan kesuksesan. Hati-hati dengan kejayaan. Betul-betul diwanti-wanti oleh Musa pada waktu itu. Selanjutnya, next. Seorang teolog pernah berkata, ini bahasa Inggris artinya, musuh dari iman adalah lupa. Kalau udah lupa itu seperti orang takut. Pak, saya lupa, walaupun dibunuh saya siap saja. Orang kalau sudah bilang lupa, saudara, mau bilang apa lagi? Saya lupa kalau hari ini hari Minggu. Saya lupa kalau hari ini ada hari Natal. Musuh iman itu lupa saja. Orang kalau sudah bilang lupa, yang tahu hanya dia dan Tuhan saja. Orang lain tidak akan tahu. Hati-hati dengan bahaya yang namanya lupa itu. Aku lupa firman Tuhan. Aku lupa dengan perintah Tuhan. Aku lupa dengan hari Sabat. Aku lupa dengan persekutuan. Aku lupa dengan ibadah. Lupa kok banyak banget itu, saudara. Hati-hati dengan demikian. Tuhan gak menakut-nakuti kita. Justru kalau Tuhan berbicara seperti ini, puji Tuhan. Karena apa? Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak mengalami kebinasaan, kita tidak mengalami kehancuran. Supaya apa? Di tahun 2025 nanti berkat-berkat Tuhan yang sudah menunggu itu kita terima dengan penuh sukacita, gak membawa kita menjadi tinggi hati, gak menjadi sombong. Itu. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan saya berkata kepada kita adalah demikian. Jadilah orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu kalau mendengarkan teguran firman Tuhan dia merenung. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang bebal mendengar firman Tuhan dia tersinggung. Nah, jadilah orang yang bijaksana. Mau jadi orang bijaksana atau orang bebal atau orang bodoh? Nah, oleh sebab bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, Kau benar telah menegur saya. Aku syukur karena aku sudah terlalu jauh melenceng daripada perintah-perintah-Mu. Ya bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, juga diingatkan. Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan, saya berkatakan saudara, ilmu agama, pengetahuan agama itu tidak untuk menghakimi orang lain, betul ya? Bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi ilmu agama, pengetahuan teologi yang kita dapatkan adalah apa? Untuk mendidik diri kita sendiri. Ada orang yang berpengetahuan, dia hajar orang lain dalam penghakiman dan sebagainya. Jangan. Kalau saya berteriak-teriak seperti ini, baru saudara semuanya, itu untuk diri saya sendiri. Saya tidak sedang marah kepada Bapak Ibu Saudara semua, enggak. Saya menyampaikan firman Tuhan, dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Harus saya sampaikan, kalau saya tidak sampaikan, saya berdosa. Saya salah. Saya salah. Firman Tuhan, seseorang yang menguasai pengetahuan dari agama bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk mendidik dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Makanya tadi dikatakan kan, tahu firman Tuhan tidak dilakukan, itu adalah melupakan Tuhan. Beribadah hari Minggu, tetapi juga tidak melakukan perintah Tuhan, itu juga melupakan Tuhan. Apalagi tidak beribadah. Ibrani 10:25 yang tiap pagi saya kirim hari Minggu, itu juga melupakan Tuhan. Karena melupakan firman-Nya adalah melupakan Tuhan. Nah, selanjutnya next, saudara. Ingatlah Allah dengan cara apa? Merenungkan firman-Nya secara betul. Renungkan firman-Nya secara betul. Lakukan dan tetap rendah hati di hadapan yang tak usah humble. Dengan pengetahuan yang berlimpah tetap rendah hati saya. Tetap rendah hati. Selanjutnya next. Nah, tidak apa ini? Tidak Tuhan memberi waktu bertobatlah. Tahun 2024 Tuhan memberi waktu kepada kita bertobat.
Makanya tadi saya sampaikan, bersyukurlah kepada Tuhan kalau hari ini kita ditegur oleh Tuhan. Ya, bersyukurlah. Tahun 2024 ini sudah hari kelima. Jika ada yang tidak benar untuk 2024, selanjutnya next. Kemudian Tuhan mengirimkan nabi, dengarkan. Tuhan mengirimkan hamba Tuhan. Dia mengirimkan orang-orang yang dipakai, dengarkan. Kalau Tuhan memakai saya, ya, dengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara dipakai oleh Tuhan, saya juga akan mendengarkan, itu pasti. Itu dengarkan itu semuanya, ya. Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengar apa yang dilakukan oleh Musa kepada bangsa Israel. Next slide berikutnya. Nah ini saudara, ketika kita berada di bawah, kita diuji seberapa kuat perjuangan kita. Tahun 2024 mungkin kita mengalami titik terendah di dalam permasalahan kita. Ya. Mungkin di tahun 2024 kita betul-betul terpuruk dengan segala keadaan yang sangat-sangat buruk. Kita sedang diuji seberapa kuat perjuangan kita, seberapa kuat ketahanan kita ketika kita berada dalam posisi itu. Masih mampu nggak kita bertahan? Pelayanan saudara dihantam dari kiri kanan depan belakang tidak karu-karuan. Tapi seberapa kuat kita menghadapi semuanya? Seberapa mampu kita untuk daripada menghadapi serangan-serangan itu dalam keadaan yang terpuruk sekalipun Tuhan sedang menguji seberapa kuat perjuangan kita. Tetapi ketika kita berada di atas, kita diuji seberapa kuat kita mempertahankan kerendahan hati kita. Sudah kita mengalami kejayaan, itu juga ujian. Jangan berpikir, oh ini nggak ada masalah. Belum tentu. Banyak orang kaya mendapatkan ujian, banyak orang yang diberkati oleh Tuhan dengan harta yang melimpah, mereka juga mengalami masalah. Karena apa? Mereka terlalu sombong, mereka terlalu tinggi hati, mereka terlalu menyombongkan diri. Nah ini diuji dengan yang namanya kemewahan, diuji yang namanya berkat yang banyak, diuji yang namanya rezeki yang banyak. Jangan berpikir itu bukan ujian, jangan berpikir itu adalah bukan suatu masalah. Ini saudara, ketika kita berada di atas, kita diuji seberapa kuat kita mempertahankan kerendahan hati kita. Dulu rendah hati, dulu orang yang begitu humble, dulu orang yang begitu tidak sombong, tetapi begitu diberkati oleh Tuhan, kenapa menjadi sombong? Kenapa menjadi tinggi hati? Pertanyaan saya, kira-kira Tuhan menghukum dia atau tidak? Hukuman itu diberikan kepada orang yang melanggar hukum, ya. Gitu. Hukuman tidak diberikan kepada orang yang tidak melanggar hukum. Sepanjang orang yang tinggi hati dengan kemewahannya, tinggi hati dengan hartanya, tinggi hati dengan kekayaannya, Tuhan pasti menghukum. Dan Tuhan tidak main-main dengan ucapannya, tidak main-main dengan perkataannya. Oleh sebab itu diberkati, baru diberkati oleh Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, entah kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan di atas atau di bawah, bersyukurlah kepada Tuhan dan jangan lupakan Tuhan. Dalam bentuk apapun jangan lupakan Tuhan. Ya. Berikutnya next. Ya, lanjut. Nah ini kesimpulan saudara, ini cepat saja. Ya. Lanjut. Berikan Tuhan pada tempat yang penting di hidup kita di masa kini. Ya, jangan nanti, nanti saja tahun 2026, nanti saja bulan depan, jangan. Hari ini, ya, pikirkan Tuhan hari ini. Setiap hari selalu berpikir seperti itu, ya. Ini hari Minggu, pikirkan Tuhan ini hari Minggu ini. Besok hari Senin, berkata itu juga, pikirkan hari ini juga, berpikir seperti itu. Jangan nanti Selasa saja, enggak. Pikirkan Tuhan hari ini.
pikirkan tempat yang paling nyaman Tuhan di hati kita, di hidup kita. Jangan tunda lagi. Ya. Jangan nanti. Tunggu nantilah kalau aku sudah sukses, tunggu nantilah kalau aku sudah jaya, tunggu nantilah aku sudah diberkati. Sudah diberkati, sudah tinggi hati, sudah lupa. Yang sudah pikirkan Tuhan hari ini. Ya. Pikirkan hari ini. Gak usah pikirkan nanti-nanti. Kalau kita pikirkan hari ini, itu nanti-nanti Tuhan yang memikirkan. Tuhan yang memikirkan. Itu udah bagian Tuhan. Selanjutnya, next. Nah, hormati dan taati firman-Nya. Hormati taati firman-Nya ya. Hormati firman Tuhan, taati firman Tuhan. Jangan pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar. Waduh, saya ini punya cucu, saya juga bingung, saudara. Setiap dia dipanggil, Fania, ayo ke sini, jangan begitu, nggak dengar. Ayo ke sini, nggak dengar. Bingung juga saya, saudara. Tapi kami punya trik bagaimana supaya cucu kami bisa mendengarkan apa yang kami katakan. Puji Tuhan. Nah, kadang kita seperti itu. Ditegur pura-pura tidak dengar, ditegur tersinggung dan lain sebagainya. Bagaimana bisa berubah? Bagaimana bisa menjadi anak Tuhan yang baik? Kalau ditegur tersinggung, kalau ditegur marah, ya, nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada. Selanjutnya next, ya, bersyukur atas kebaikannya, pertolongannya. Nah, saudara, bersyukurlah apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan pada waktu itu, ya kan? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah sulit Engkau ada, Yesus setia. Dalam keadaan sulit, berkali-kali Tuhan tolong. Saya tanya, berapa kali Tuhan menolong kau, saudara-saudara? Tidak terhitung. Gak terhitung. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Tidak setia, kita yang tidak setia. Kita yang tidak setia. Ya, sekali lagi saudara, pikirkan Tuhan hari ini, jangan nanti. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan gak tidur, Tuhan gak tidur. Kita yang sering tidur, betul ya? Kita yang sering tidur melupakan Tuhan. Ya, saya undang pemain musik untuk masuk ke depan. Kita katakan satu pujian. Engkau Bapa yang mengasihi. Haleluya.